Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa Makotamu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara Bincang Hikmah. Fa insyaallah tema kita pada hari ini yaitu eksistensi dan peran lazismu sebagai gerakan filantropi di tengah pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita tokoh agama, tokoh masyarakat yang mewakili dari Muzaki dan Mustahik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah mempercayakan semuanya kepada lazismu. Kami sapa dari sebelah kiri saya Ustadz Budi, gimana kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kadir dari PDM Kota Malang, sekaligus dari lazismu. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tokoh kita dari Korban Wali Muhammadiyah, Pak Radek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, selaku tokoh masyarakat dan mewakili dari rakyat Kota Malang. Assalamualaikum, terima kasih, sukses selalu. Dan ada Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali bincang hikmah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Budi, yang saya ketahui alhamdulillah sudah menjadi donatur yang rutin sebagai muzaki. Bagaimana melihat perkembangan lazismu Kota Malang ini? Apakah teman-teman tim kami sudah bergerak dengan sesuai dengan harapan? Bagaimana? Ya. Terima kasih Ustadz Anas. Alhamdulillah kami sebagai muzaki di Kota Malang ini merasakan bahwa dengan hadirnya lazismu ini mempermudah kami untuk menyalurkan zakat ataupun sedekah yang ada di kami. Dan saya melihat bahwa kegiatan ataupun usaha yang dilakukan oleh lazismu ini sudah sangat bagus sekali dan sudah menggunakan teknologi yang tidak kalah dengan badan amil zakat yang lain. Dan ini mudah-mudahan ke depan lazismu bisa lebih baik lagi dan bisa menjangkau lebih banyak lagi para muzaki, karena kita melihat bahwa di kalangan Muhammadiyah pun tidak semua muzaki ataupun masyarakat ini mungkin mengenal lazismu, sehingga promosi ataupun sosialisasi tentang lazismu itu masih perlu dilakukan secara terus-menerus, dan inovasi-inovasi perlu diberikan sehingga itu akan menarik buat para muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke lazismu. Saya kira itu baik. Insya Allah masukan yang luar biasa, insya Allah segera kami eksekusi ya. Nilai-nilai yang positif. Pak Radek juga selaku muzaki, juga selaku tokoh agama yang aktif di beberapa kegiatan di pemerintahan, selaku ulama juga. Kira-kira Pak Radek bisa memberikan harapan ke depan lazismu Kota Malang ini sehingga lebih maju lagi, lebih dipercaya lagi oleh umat, oleh warga Kota Malang. Bagaimana Pak Radek untuk mensikapinya? Terima kasih Ustaz Nas. Saya sangat bahagia kalau Muhammadiyah yang kita kenal sebagai organisasi massa Islam yang bergerak di bidang dakwah. Bergerak di bidang dakwah ini bisa saling memberi dan menerima untuk kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Masya Allah. Para mubalik kami atau mubalik Muhammadiyah itu bisa difungsikan
dalam rangka menjaring lebih banyak lagi Iya. para muzaki. Karena apa? Para mubalik itulah yang paling tahu sebagai ujung tombak dakwah ya, di mana masyarakat itu yang perlu dibantu dan di mana masyarakat yang memang sudah waktunya dipandang sudah sebagai muzaki. Sehingga ini bisa menjadi umpan balik bagi lazismu para mubalik ini bisa memberi masukan di kelompok sana, di lokasi sana. Saya melihat banyak orang-orang yang bisa didatangi untuk dijadikan muzaki. Insyaallah. Tentu saja para mubalik kita itu sudah memberikan informasi dasar-dasar keagamaan, bagaimana mengintensifkan sedekah dan infak. Ya, walaupun kalau mengikuti zakatnya itu mungkin orangnya terbatas. Iya. Zakat fitrah terbatas setahun sekali, zakat mal terbatas dengan nisab. Iya. Tidak banyak orang yang bisa memenuhi nisab. Setahun bisa menabung yang nilainya kurang lebih 83 gram emas ya, kalau Iya. sekarang itu kurang lebih 60 juta nilainya. Iya. Itu tidak banyak. Tetapi kalau infak dan sedekah, insya Allah banyak. Mulai yang sebulan itu hanya 5.000, 10.000, sampai mungkin yang ratusan ribu. Nah, ini perlu dijaring. Iya, iya. Terus kemudian untuk pemanfaatan income bagi lazismu ini juga perlu dilaporkan. Selain mendapatkan informasi dari para mubalik kita, baik melalui saya maupun langsung kepada petugas lazismu. Iya. Tidak hanya para mustahiknya berupa orang fakir miskin, walimin, tidak hanya itu, tapi bahkan bisa mengembangkan madrasah diniyah, bisa mengembangkan usaha-usaha kerajinan kecil di masyarakat. Insya Allah bisa ini. Iya. Jadi kalau intensitas nanti penarikan itu semakin banyak, muzakinya semakin banyak, saya optimis sekali. Dan itu merupakan bagian yang saling memudahkan. Bagi mubalik itu dianggap merasa mudah karena apa? Memberitahukan dalam dakwah itu tidak hanya ceramah di atas mimbar, Iya. tetapi bisa memberikan gambaran dan solusi masalah yang ada di masyarakat. Demikian juga para mubalik juga bisa menginformasikan kepada lazismu untuk meningkatkan income bagi lazismu, kantong-kantong yang bisa dijadikan muzaki. Oke. Jadi terima kasih kalau kita bisa bersama. Dan selama ini kami sudah sampaikan pada teman-teman mubalik, jadilah kita ini sebagaimana diharapkan pimpinan Nusantara Muhammadiyah menjadi ujung tombak dakwah. Iya, iya. Ya, ujung tombak dakwah. Sehingga kita mubalik ini selain menyampaikan informasi tentang tuntunan agama, juga menyampaikan sebaiknya orang yang berkemampuan secara finansial bisa menyalurkan infak, sedekah dan zakat malnya kalau bisa itu lewat lazismu. Betul. Cuma saya bisa pesan satu ya, Iya. pesan satu. Khususnya zakat fitrah. Karena Karena tidak semuanya di masjid itu pasti ada Iya. tokoh-tokoh Muhammadiyah. Mungkin tokoh Muhammadiyah ingin kerjasama dengan amil zakat setempat. Kalau misalkan keluarganya 5, Iya. berarti kalau satu orang itu berzakat fitrah 3 kilo kan 5 kali 3, 15 kilo. Iya, betul. Itu ada disampaikan kepada amil zakat yang terdekat. Harapannya apa? Bisa menyatu dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini mohon maaf agar lazismu juga lebar dada, Iya. jembar hatinya. Ya saya kira terima kasih. Iya. Itu saja masukan saya. Baik, terima kasih Pak Radek, muzaki sekaligus tokoh agama, mubalik dan dai. Saya juga memimpin Kelompok Mubalik Muhammadiyah. Bu Ida ini salah satu wakil dari Mustahik yang selama ini juga sering kita bantu. Setiap bulan ada bantuan sepaket sembako, kemudian ketika ada kebutuhan usahanya, butuh modal dan sebagainya juga kita layani. Dan alhamdulillah ada perkembangan. Kira-kira bagaimana Bu Ida selama ini lazismu menurut Bu Ida, apakah sudah sesuai dengan harapan tentang service excellence-nya teman-teman amil atau yang lainnya ketika bersilaturahim berkunjung ke Panjenengan? Bagaimana pendapat Ibu Ida? Alhamdulillah. Yang keras, Bu. Selama ini terlebih-lebih selama
COVID ini saya banyak mengalami penurunan tentang pendapatan dan penghasilan, sehingga saya tidak bisa menyisihkan sedikit pun uang karena untuk kebutuhan sehari-hari pun tidak mudah bagi saya saat ini. Alhamdulillah saya mengenal lazismu dan saya nekat. Karena nekat itu saya pikir saya harus kemana lagi. Kalau untuk ngutang saya nggak berani karena nanti kalau nggak bisa bayar bagaimana. Jadi akhirnya saya nekat datang ke lazismu. Dan alhamdulillah saya utarakan tentang segala kesulitan saat ini tentang usaha saya yang semakin menurun pendapatannya. Terus waktu itu saya yang sangat sulit banget nggak bisa bayar kontrakan rumah itu Pak. Iya, karena saya nggak punya rumah memang. Dan itu kan saya harus keluar kalau nggak bisa membayar kontrakan rumah. Saya datang ke lazismu untuk minta tolong barangkali bisa dibantu. Tapi alhamdulillah karena saya punya semangat dan saya berharap semoga lazismu bisa menolong kesulitan saya di saat ini. Alhamdulillah semua sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Ya, terus kemudian dari itu setiap bulan saya menerima bantuan sembako yang bisa menolong kehidupan keluarga saya saat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada lazismu yang sudah peduli dan selalu berpartisipasi dalam keluarga saya. Semoga kedepannya lazismu semakin maju, semakin jaya, semakin banyak donaturnya dan semakin terpercaya. Ya, mungkin gitu aja saya sebagai mustahik. Terima kasih banyak. Masya Allah, inilah keluhan suara rakyat, suara warga kita. Mumpung ada wakil rakyat kita ini, Pak Rohmat ini, dengan melihat curhatan dari masyarakat, dari warga kita yang terpuruk ekonominya karena situasi COVID belum selesai, sehingga ekonomi juga mengalami resesi. Kalau menurut Pak Rahmat selaku wakil rakyat ini, harus saya todong ini, apa yang bisa disinergikan lazismu dengan apakah anggota dewannya, pemerintahnya, minimal bisa mengawal program lazismu yang luar biasa. Lazismu itu punya program, ada program pendidikan, program kesehatan, ada program agama, ada program ekonomi kreatif, dan seterusnya. Apa yang bisa dilingkan, dimatchkan, sehingga lazismu ini menjadi kekuatan yang signifikan, menjadi pusat basis zakat Kota Malang misalnya. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini selaku kader Muhammadiyah yang duduk di legislatif merasa bahagia bersama oleh Pak Yai sama para pengurus lazismu. Tentu ini bagian amal sholat di bulan Ramadan. Dan apalagi dapat keluhan dari Ibu rakyat kita nih ya. Ija ya. Bagian dulu tidak tahu Bu ya gimana gitu ya. Karena lazismu ini menghimpun dana, ini memerlukan dana. Insya Allah Ibunda nanti lama-lama tidak mendapatkan, tapi justru mengeluarkan karena jadi mampu. Kan harapannya begitu. Insya Allah selaku wakil rakyat tentu akan mengawal program-program yang baik, apalagi kami dibesarkan di kader Muhammadiyah. Maka siap untuk mendengarkan keluhan, terus kemudian aspirasi kita kawal, dan pemerintah harus hadir mendukung lazismu ini karena lazismu adalah bagian untuk membesarkan negeri. Insya begitu, dan saya senantiasa melihat perkembangan baik di majalah Matahari maupun di berita-berita online. Ada banjir, terus kemudian gempa yang terutama di Damit, lazismu hadir. Terus kemudian di NTT lazismu juga hadir. Intinya bahwa ini sangat dipercaya, sehingga saya berharap teman-teman di Dewan khususnya dan pejabat pemerintah untuk ikut andil bagian, walaupun memang di Kota Malang ada juga Basnas ya. Tapi insya Allah kader-kader Muhammadiyah yang duduk di pejabat negara untuk ambil bagian, seperti Pak Budi di pengusaha, kita di pejabat negara, tentu DPR maupun ASN di tempat-tempat yang lain untuk bersama membesarkan lazismu. Nah, ada pantun buat kita semuanya, pergi ke silaturahmi ke Malang, jangan lupa bawa alpukat dan manggismu. Masuk, cakep, Idul keren. Fitri segera datang, bayarlah zakat ke lazismu. Terima kasih, sukses selalu, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Memang tagline besar lazismu secara nasional adalah memberi untuk negeri, ya. Berkhidmat melayani umat.
Sekarang saya mencoba ke Pak Kadir selaku pimpinan daerah Muhammadiyah, selaku Ketua Lazisme Kota Malang dan pembina, bahwa Lazisme ini kan memiliki visi ya, yaitu menjadi lembaga ZIS atau zakat infak sodako yang terpercaya dan profesional. Kemudian misinya adalah bagaimana optimalisasi kualitas manajemen ZIS yang amanah, profesional dan seterusnya. Barangkali Pak Kadir bisa bercerita atau menyampaikan secara singkat tentang ke depan tantangan Lazisme dan peluangnya. Bagaimana Pak Kadir selaku yang mengomandani Lazisme ini bisa menyampaikan. Monggo Pak Kadir. Baik. Yang pertama saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung Lazisme. Ada Pak Diki sebagai pengusaha, ada Pak Radik sebagai ulama majelis Radik, pada Pak Rahmat sebagai wakil masyarakat yang duduk di DPR, dan Ibu Ida. Kami di Lazisme ini, tujuan utama kami itu bukan memberi, tapi merubah mustahik menjadi musaki, iya. Sebagaimana yang diharapkan oleh Ustadz Radik tadi. Sebetulnya kami sangat diuntungkan, lembaga Amil Zakat di Muhammadiyah sangat diuntungkan di Muhammadiyah ini. Iya. Karena di Muhammadiyah itu banyak majelis-majelis yang mendukung kegiatan Lazisme ini, sehingga sebetulnya kami ini tidak bekerja sendirian. Iya. Seperti tadi harapannya Pak Pradek untuk meningkatkan ekonomi rakyat, umat. Ini kita punya majelis ekonomi. Jadi sebetulnya Lazisme ini hanya menggalang dana, pelaksananya nanti adalah majelis ekonomi. Nah, ini yang menyebabkan nanti ke depan, kalau jaringan ini bisa kita benahi, maka Lazisme nanti akan bekerja secara efektif dan efisien. Ya, termasuk Lazisme mengelola kurban. Iya. Termasuk ini Pak. Kurban. Ini. Seperti yang rendang kurban ini sangat bermanfaat sekali pada saat negara kita ini mengalami kedaruratan. Karena seperti bencana alam. Karena ini kita tidak perlu berpikir lagi, kita langsung mengirim, dan ini sangat membantu masyarakat yang sangat dalam kondisi kesulitan. Dan ini peluang, di samping kita juga beramal di kurban ini, menjadi peluang bisnis. Kenapa kok begitu? Karena Lazisme Jawa Timur ini mengelola kurban itu tidak kurang dari nilai 15 miliar. Ya, 15 miliar. Nah, kalau ini kita kelola dengan baik, maka majelis ekonomi nanti itu bisa menyediakan sapinya. Iya. Sehingga ini nanti bisa berkolaborasi antara Lazisme dengan yang lain. Ini harapan saya ke depan. Nah, untuk apa yang ditanyakan oleh Mas Anas tadi, bagaimana pengelolaan Lazisme, saya sebagai ketua Lazisme, saya sangat hati-hati sekali dengan amanah para musyaki, ya, sehingga setiap pengeluaran saya selalu mengendalikan uang itu, dan saya mengeluarkan uang itu atas permintaan dari pengajuan proposal, dan itu harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang mengajukan. Ada SOP-nya. Ya, saya tidak akan mengeluarkan uang itu tanpa ada tanda tangan. Apa gunanya tanda tangan? Berarti dia itu tahu apa yang diminta, sehingga uang yang dikeluarkan oleh bendahara kami itu betul-betul sudah sesuai dengan
permintaan para yang menyalurkan. Artinya bahwa ini transparan Pak ya? Transparan. Buka transparan. Betul. Bagus. Dan kami juga sudah melaporkan kepada para laporan rutin tiap bulan di dalam majalah kami, yaitu di dalam Mata Hati. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Pak Kadir, kalau ini Pak Radek bisa saya jelaskan, ini merupakan salah satu program lama dari Lasmi Utama Malang. Namanya program 3S, sehari 1.000 saja. Kalau ini uang recehan diberikan kepada warga Muhammadiyah Kota Malang, termasuk simpatisannya. Kalau masing-masing rumah ada ini, misalnya ibu belanja, ada susu, ada kembalinya di Lebokno sini, 500, Pak yang punya uang dimasukin. Ini kalau gerakan recehan ini menjadi gerakan raksasa ini. Ini luar biasa kalau 3S ini sampai ke masyarakat, terutama kepada kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti bisa didukung oleh seluruh jajaran Muhammadiyah secara struktural maupun pada lapisan masyarakat. Karena saya katakan zakat ini atau ZIS ini adalah solusi persoalan keumatan yang saat ini membutuhkan kebaikan kita semua, apalagi di bulan Ramadan. Jadi ini program 3S Pak Radek, sehari 1.000 saja, nanti bisa membawa ini yang belum punya. Dan alhamdulillah ini sudah bergerak di masjid-masjid. Kalau yang agak besar itu di toko-toko, di warung-warung sudah ada gerakan ini. Bisa ke Pak Kadir lagi nih. Di Malang ini kurang lebih ada 23 lembaga amil zakat, namanya LAS, dan tergabung di FOS, Forum Zakat. Kebetulan kami Pak Kadir juga masuk di dalamnya. Kira-kira apa yang bisa disinergikan Pak Kadir? Apakah dengan adanya banyaknya LAS di Malang ini merupakan suatu tantangan atau peluang, atau bagaimana manajemen fastabiqul khairatnya ini? Bagaimana Pak Kadir menyikapinya? Baik, saya tidak pernah mengatakan bahwa LAS yang lain itu adalah saingan bagi. Bukan kompetitor Pak Kadir ya? Bukan. Iya. Kenapa? Karena pekerjaannya adalah sama. Oke. Jadi tujuan kami itu bukan menghimpun dana, hanya menghimpun dana, tapi tujuan kami itu adalah bagaimana kita itu memberdayakan umat ini menjadi ekonominya menjadi meningkat. Itu sebetulnya. Sehingga kami di lembaga POS sering komunikasi dan bekerja sama. Ya, bahkan saya sendiri ketua Lasismo Kota Malang ini menjadi konsultan keuangan di lembaga lain. LAS ya. Sama LASnya. Itu bukan hal yang masalah bagi saya. Artinya kita harus bermitra ya. Jadi saya tetap ingin LAS yang lain juga bergerak dengan baik sehingga kita mengarah kepada tujuan utama, yaitu adalah membebaskan kesulitan umat ini, menjadi mustahik. Jadi saya menambahi apa yang disampaikan Mas Anas tadi. Sebetulnya tujuan kami yang paling penting ini adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk belajar beramal dan bersama. Nah, ini sangat ya untuk memberikan pembelajaran itu. Dan komentar ya. Saya pernah mendapatkan kaleng ini di saat pembebasan tanah lewat Lasismo di SD Muhammadiyah 5 waktu itu. Itu juga kekuatannya luar biasa. Jadi karena semangatnya tidak bisa rutin, ada yang langsung 2 juta, 1 juta. Mungkin karena hanya 1.000-an tadi, tapi karena semuanya mendapatkan kaleng. Nah, tapi jadi masalah harus istiqomah. Harapannya kan setelah tanah terbeli oleh Lasismo, maka harapannya adalah kita bersama-sama harus terus istiqomah. Ini yang benar. Kemudian pada mahkota semuanya, siapa yang sedekah senyum akan awet muda. Insyaallah. Sedekah tenaga semakin kuat. Sedekah doa tercapai harapan dan cita-cita. Sedekah harta lewat Lasismo akan semakin kaya. Allahu Akbar. Baik, Pak Radek, alhamdulillah Lasismo juga di samping wilayah kita di kota, kemarin juga sempat ke kabupaten. Insya Allah kita sudah punya binaan di daerah Sitiharjo di Malang Selatan. Nanti di sana kita juga memberikan pembinaan kepada warganya. Kami mohon untuk mubalik dari CMM bisa ditugaskan untuk melayani dakwah di sana.
Dan alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah mengirim dai sebagai khotib Idul Fitri. Dan alhamdulillah saya mengawali sebagai khutbah Jumat beberapa bulan yang lalu di daerah Malang Selatan. Jadi mohon bantuannya. Saya kira itu, terima kasih Bapak-bapak, Pak Budi, Pak Radek, Pak Kadir, Pak Rohmat, Bu Ida. Alhamdulillah bincang lazismu Kota Malang pada hari ini bisa kita selesaikan dengan baik. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagline besarnya adalah lazismu untuk negeri ini benar-benar menjadi harapan, menjadi action yang nyata dan dirasakan oleh warga, terutama adalah warga Kota Malang. Mari kita yel untuk lazismu ya. Ini lambang L ya. Lazismu memberi untuk negeri. Lazismu dahsyat, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lazismu Kota Malang mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Lazismu memberi untuk negeri.